Yang terhormat Ibu dosen pengampu bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januska Putri dengan NIM 1A19259 akan memaparkan sebuah materi presentasi yang berjudul pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dari keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia dimiliki oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama, ras maupun golongan. Oke, slide yang kedua adalah pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pembahasan selanjutnya yaitu penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia ada 3 macam, yaitu yang pertama, adanya pandangan hak asasi manusia bersifat individualistik yang akan mengancam kepentingan umum. Yang kedua, kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan. Yang ketiga, pemahaman belum merata tentang hak asasi manusia baik di kalangan sipil maupun militer. Selanjutnya kita akan masuk ke bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, kasus pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat berat. Contohnya, yang pertama, pembunuhan massal atau genosida. Yang kedua, kejahatan kemanusiaan seperti pembunuhan dan perbudakan atau yang disebut dengan kejahatan apartheid. Kasus yang kedua yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia biasa. Contohnya seperti main hakim sendiri, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan yang terakhir menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. Kita masuk ke slide yang berikutnya yaitu upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, menghormati setiap keputusan yang ditetapkan oleh pengadilan dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, membantu pemerintah dalam upaya penegakan hak asasi manusia. Yang ketiga, tidak menyembunyikan fakta yang terjadi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, berani bertanggung jawab dalam setiap perbuatan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh diri sendiri. Nah, upaya apa aja nih yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menegakkan hak asasi manusia? Oke, upaya yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menegakkan hak asasi manusia adalah yang pertama, mematuhi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang telah ditentukan. Yang kedua, melaksanakan hak asasi yang dimiliki dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, memahami bahwa selain memiliki hak asasi, setiap orang juga memiliki kewajiban asasi yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Yang terakhir, tidak semena-mena terhadap orang lain. Apa aja nih contoh dari kasus pelanggaran hak asasi manusia? Bisa dilihat di slide. Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pertama adalah kasus Bom Bali. Yang kedua, kasus Trisakti Semanggi. Yang ketiga, kasus Tanjung Priok 1984. Dan yang terakhir, tragedi PKI
yang terjadi pada tahun 1965 sampai 1966. Nah, kita sudah masuk ke dalam sesi diskusi. Jadi, jika ada teman-teman yang kurang paham tentang materi ini, silahkan ditanyakan. Dan jika ada teman-teman yang kurang setuju dengan materi yang saya sampaikan, bisa dikoreksi atau ditambahkan. Sebelum saya menutup penjabaran materi pembahasan tentang hak asasi manusia ini, saya ingin menyampaikan sedikit kesimpulan yang saya dapatkan. Kesimpulannya begini, hak asasi manusia menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kebebasan, keadilan, perlindungan, dan perdamaian. Hak asasi manusia penting karena hak asasi manusia mengatur pemenuhan kebutuhan dasar kita semua dari pendidikan, tempat tinggal, makanan, pakaian, dan sebagainya. Sampai di sini penjabaran materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.